Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik kakak semuanya. Selamat sore Kak. Oke, kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua karena telah hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa nih yang ingin memimpin doanya? Ya, kepada adik, silahkan. Sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga dengan doa tadi, semoga acara kita lancar dari awal hingga akhir nantinya. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang kompak. Jadi nanti kalau kakak bilang bagaimana kabarnya, pakai gerakannya Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Kakak senang mendengar adik-adik semua semangat pada kegiatan kita pada hari ini. Nah, ada yang tahu tidak? Apa sih kegiatan kita pada hari ini? Oke, tidak tahu. Nah, jadi kakak jelaskan ya mengenai kegiatan kita pada hari ini. Nah, nama kegiatan kita pada hari ini yaitu bimbingan kelompok, yaitu disingkat dengan BKP. Ada yang pernah ikut bimbingan kelompok sebelumnya? Nah, ada yang pernah, ada yang belum ya. Nah, kakak jelaskan mengenai bimbingan kelompok. Nah, jadi bimbingan kelompok ini merupakan salah satu strategi layanan dari bimbingan konseling yang dimana memanfaatkan dinamika kelompok. Di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini terdiri dari 8-12 orang. Nah, dilakukan di dalam ruangan untuk membahas sebuah topik yang kita bahas nantinya. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini, kakak di sini berperan sebagai pemimpin kelompoknya dan adik-adik sebagai anggota kelompoknya. Yang dimana adik-adik semua di sini berperan aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu adik-adik bisa mendapatkan wawasan, terus informasi mengenai topik pembahasan kita pada hari ini. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini adik-adik tidak perlu khawatir jika pembahasan kita nantinya bersifat sensitif, maka adik-adik dimohon untuk pembahasan kita hanya sampai di ruangan ini saja. Nah, kalau pembahasan kita nantinya bermanfaat bagi adik-adik dan bermanfaat juga bagi teman yang lainnya, boleh nih adik-adik bisa sharing kepada teman-temannya. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, adik-adik bisa berperan aktif dalam mengemukakan pendapatnya nantinya. Nah, ketika adik-adik mengemukakan pendapatnya, adik-adik sebelumnya harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Kemudian dilakukan secara bergantian. Nah, dalam bimbingan kelompok ini, kakak harap adik-adik bisa terbuka dalam menyampaikan pendapatnya nantinya. Nah, oke, sebelum kita lanjut, kita perkenalan dulu ya. Nah, perkenalkan nama kakak Kak Evi Mukhlisa, yaitu mahasiswa UIN Bukit Tinggi dengan jurusan bimbingan dan konseling. Tampaknya adik-adik semua kurang bersemangat ya. Nah, kakak ada ice breaking untuk adik-adik semua biar adik-adik nantinya bisa semangat untuk kegiatan kita pada hari ini.
Nah, nama ice breakingnya yaitu tepuk cinta. Wih. Nah, gerakannya Kak tunjukin dulu ya. Nah, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Bisa? Bisa? Bisa. Nah, oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Bisa kita ulangi lagi? Bisa. Lebih semangat. Ayo keluarkan suaranya, terus kita bergerak. Oke? Nah, 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Oke. Nah, udah semangat adik-adik semuanya? Udah. Udah siap untuk kegiatan kita pada hari ini? Sudah. Nah, yang ingin permisi? Udah. Nah, kakak harap adik-adik bisa mengikuti kegiatan ini dengan aktif dan mendengarkan temannya dalam mengemukakan pendapatnya nantinya. Nah, ada yang masih ingat mengenai penjelasan dari bimbingan kelompok tadi? Nah, Tidak. coba. Bimbingan kelompok adalah bimbingan yang terdiri dari 8 sampai 12 orang untuk menemukan sebuah informasi atau konseling. Oke, bagus. Makasih ya. Nah, jadi kakak sedikit mengulas kembali mengenai bimbingan kelompok ini. Nah, jadi bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan dari bimbingan dan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok, yang tujuannya yaitu adik-adik bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan mengenai topik yang kita bahas nantinya. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada terdiri dari 2 topik bahasan. Yang pertama yaitu topik tugas dan topik bebas. Nah, topik tugas yaitu berasal dari kakak sendiri dan Topik tugas berasal dari adik-adik sendiri mengenai pembahasan yang adik-adik ingin sampaikan. Nah, dalam kegiatan kita pada hari ini kita membahas mengenai topik tugas, yaitu berasal dari kakak sendiri. Nah, kakak mengangkat topik mengenai pola hidup sehat. Mengapa kakak mengangkat topik ini? Karena bagaimana adik-adik bisa menjaga pola hidup sehatnya, baik itu di pagi atau di sekolah. Nah, kakak mau nanya nih mengenai apa sih pola hidup sehat itu? Ada yang tahu nggak apa pengertian dari pola hidup sehat? Ada yang tahu? Kakak minta dari kanan kakak. Menurut adik, apa sih pola hidup sehat itu? Oke, menjaga kesehatan tubuh, bagus. Nah, sebabnya? Memakan makanan yang bergizi. Oke, memakan makanan yang bergizi, bagus sekali. Adik? Oke, mengatur pola makan. Sebelahnya, Asih? Cara kita menjaga kesehatan dengan makanan yang bergizi. Cara kita mengatur cara makan yang bergizi. Nah, Fauzia, menurut Fauzia apa sih pola hidup sehat itu? Makanan yang sehat. Oke, makanan yang sehat. Kalau menurut Amora?
Pola hidup sehat itu apa sih menurut Amora? Tidak makan sembarang tempat. Oke, tidak makan sembarangan di tempat. Bagus. Putri, menurut Putri apa sih itu pola hidup sehat? Makan makanan yang sehat bergizi. Oke, bagus. Makan makanan yang sehat dan bergizi. Apa yang adik-adik sampaikan itu betul sekali mengenai pola hidup sehat. Nah, jadi pola hidup sehat merupakan cara diri kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan memperhatikan keseimbangan antara tubuh, fisik, kemudian mental, sosial, agar tubuh kita tetap fit atau sehat. Nah, mengenai pola hidup sehat, bagaimana sih tujuan dari kita menjaga pola hidup sehat? Ada yang tahu tujuan kita menjaga pola hidup sehat tersebut? Ya, Aura? Biar badan kita sehat. Oke, bagus sekali agar tubuh kita itu tetap sehat. Ada yang tahu tujuan dari pola hidup sehat? Nah, silahkan Asih. Agar terhindar dari penyakit. Oke, agar terhindar dari penyakit. Bagus sekali. Ada yang lain? Menjaga konsentrasi. Oke, bagus sekali menjaga konsentrasi kita mengenai cara belajar kita nantinya agar tetap konsentrasi. Ada yang lain mengenai tujuan dari pola hidup sehat? Kiki? Membangkitkan semangat belajar. Oke, bagus sekali membangkitkan semangat belajar kita. Ada yang lain? Tujuan dari pola hidup sehat. Oke, Putih? Terhindar dari berbagai penyakit. Oke, bagus sekali. Terhindar dari berbagai penyakit. Nah, jadi tujuan dari pola hidup sehat yang pertama, agar tubuh kita terjaga dari gangguan penyakit. Nah, banyak sekali kan kalau misalnya kita tidak menjaga pola hidup sehat, kita bisa terserang penyakit kan? Iya. Ya. Nah, kemudian tujuan dari menjaga pola hidup sehat yaitu meningkatkan daya konsentrasi belajar kita. Nah, bagaimana sih adik-adik bisa menjaga pola hidup sehatnya agar konsen belajarnya tetap fit? Nah, kemudian yang ketiga, membentuk kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu terhindar dari gaya hidup yang buruk seperti kebiasaan malas atau seperti kebiasaan jarang mandi, ya enggak? Ya. Nah, yang kelima yaitu membuat tubuh dan pikiran kita itu menjadi positif, menjadi sehat dan yang lainnya. Nah, dalam pola hidup sehat, menurut adik-adik apa sih manfaat dari kita menjaga pola hidup sehat? Manfaatnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu manfaat dari menjaga hidup pola yang sehat? Dimulai dari, coba Asih. Menurut Asih, apa sih manfaat dari pola hidup sehat menurut Asih? Tubuh tetap sehat. Oke, bagus sekali, tubuh tetap sehat. Ada yang lain manfaat dari pola hidup sehat? Ada yang tahu? Silakan Fani. Agar kita bisa hidup nyaman dan aman. Oke, bagus sekali agar hidup kita itu lebih aman, lebih tentram dan nyaman.
Ada yang lain? Manfaat dari pola hidup sehat. Menurut Fauziah, Konsentrasi. manfaat dari pola hidup sehat agar kita bisa berkonsentrasi ya. Oke. Nah, menurut Amora, bagaimana sih manfaat dari pola hidup sehat? Oke, semangat belajar ya. Bagus, yang adik-adik sampaikan tadi mengenai manfaat itu benar sekali mengenai apa yang kalian sampaikan. Nah, manfaat dari pola hidup sehat yang pertama, tubuh terasa lebih segar. Bagaimana kita menjaga pola yang sehat agar tubuh kita itu menjadi sehat dan bugar. Yang kedua yaitu pikiran kita bisa menjadi tenang, terus bisa berpikir yang positif dengan pola hidup yang sehat. Nah, dari mengenai pola hidup sehat, apa sih jika kita atau akibat jika kita tidak menjaga pola hidup yang sehat? Ada yang tahu akibat dari kita tidak bisa menjaga pola hidup yang sehat? Silahkan Nana. Silahkan Nana. Oke, bagus sekali, tubuh kita menjadi tidak sehat. Aura? Badan terasa sakit. Oke, bagus sekali, badan kita menjadi sakit-sakitan. Nah, Kiki, menurut Kiki? Timbul penyakit. Oke, timbulnya penyakit. Nah, menurut Asih, akibat dari kita tidak menjaga pola hidup sehat. Kurangnya konsentrasi saat belajar. Oke, bagus sekali, kurangnya konsentrasi dalam belajar. Ada yang lain? Akibat dari kita tidak menjaga pola hidup yang sehat. Fani? Tidak tercukupnya zat dalam tubuh. Oke, bagus sekali, tidak terpenuhinya zat di dalam tubuh. Nah, jadi akibat jika kita tidak menjaga pola hidup yang sehat, maka apa yang kita rasakan? Tubuh kita menjadi lelah, merasa sakit, dan letih, lesu, dan yang lainnya. Kemudian konsentrasi belajar kita kurang. Nah, kemudian berat badan tidak ideal. Kemudian mudah terserang penyakit. Nah, mengenai pola hidup sehat, bagaimana sih adik-adik semua caranya agar pola hidup sehat itu bisa terjaga dengan baik? Menurut Aura, silakan. Makan dengan teratur. Oke, bagus sekali, makan dengan teratur. Asih, menurut Asih? Makan makanan yang bergizi. Oke, bagus sekali, makan makanan yang bergizi. Ada yang lain? Cara menjaga pola hidup yang sehat. Fani? Menerapkan 4 sehat 5 sempurna. Oke, bagus sekali, menerapkan makanan 4 sehat 5 sempurna. Ada yang tahu nggak makanan 4, 5 sehat sempurna? Apa Fani? Kalau makanan 4, 5 sehat sempurna? Sayur, Sayur? buah, Iya, buah. daging, Daging ya, bagus. Susu. telur. Nah, oke ya. Jadi itu merupakan dari makanan 4, 5 sehat Sempurna. Nah, terus bagaimana cara kita menjaga pola hidup sehat?
Menurut Nana? Oke, dengan berolahraga. Nah, bagus. Yang lain? Putih, menurut Putih apa? Cara Putih menjaga pola hidup yang sehat. Mengurangi makanan yang berminyak. Oke, bagus sekali, mengurangi makanan yang berminyak. Nah, bagaimana kita memilah dan memilih makanan mana nih yang sehat, mana nih yang kurang sehat. Nah, ada yang lain, cara kita menjaga pola hidup yang sehat menurut Fauziah. Menurut Fauziah apa? Minum teratur. Minum air dengan teratur atau minum air dengan sesuai dengan kadarnya agar kita terhindar dari hidrasi. Ya. Nah, ada yang lain? Cara kita menjaga pola hidup yang sehat. Amora. Tidak makan makanan yang banyak micinnya. Oke, bagus sekali. Tidak memakan makanan yang banyak micinnya. Nah, kalau kita banyak makan micin, kita itu dapat menyebabkan kesehatan kita menurun, kemudian daya ingat kita itu bisa menurun. Nah, dari apa yang adik-adik sampaikan tadi, apa sih komitmen kalian untuk kedepannya mengenai pola hidup sehat ini? Komitmennya. Silakan Rora. Menjadi motivasi untuk kita semua. Oke, bagus sekali, menjadi motivasi agar kita itu bisa polanya menjadi hidup yang sehat. Nah, ada yang lain, komitmen dari adik-adik apa nih? Dari Menerapkan prinsip pola hidup sehat. Oke, bagus sekali, menerapkan pola prinsip hidup yang sehat. Nah, jadi semoga apa yang adik-adik sampaikan, apa yang adik-adik komitmenkan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena waktu kita sudah di penghujung, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kakak minta nih kesimpulan apa yang pembahasan dari bimbingan kelompok tadi. Dimulai dari pengertian pola hidup sehat, kemudian tujuan dari pola hidup sehat, kemudian manfaat dari pola hidup sehat, dan yang lainnya. Apa sih kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan pembahasan kita pada hari ini? Kakak minta Kiki. Kesimpulan dari pembahasan yang kita bahas tadi mengenai pengertian, terus tujuan, manfaat, akibat, dan cara kita menjaga pola hidup yang sehat. Dimulai dari pengertian dulu. Pengertian tadi apa? Cara kita menjaga kesehatan. Terus tujuan pola hidup sehat. Tetap sehat. Oke, agar tetap sehat. Kemudian manfaat dari pola hidup sehat. Membangkitkan Konsentrasi. belajar. Oke, manfaatnya membangkitkan konsentrasi belajar. Terus akibat dari kita tidak menjaga pola hidup yang sehat. Badan menjadi sakit.
kurang gizi. Terus cara kita dalam membangkitkan pola hidup yang sehat. Cara kita menjaga pola hidup yang sehat. Makan makan yang bergizi, Oke, makan makanan yang bergizi. makan yang teratur. Oke, makan makanan yang teratur. Nah, ada yang lain yang ingin menyimpulkan pembahasan kita? Kakak minta kepada Fani. Pola hidup sehat adalah orang menyeimbangkan pola makannya dan aktivitas sehari-harinya. Tujuannya untuk menjauhkan diri dari penyakit atau kurangnya gizi dalam tubuh. Manfaatnya itu meningkatkan konsentrasi, tubuh lebih sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Akibatnya, daya ingat kita kurang, berbagai penyakit akan menyerang tubuh. nah cara menjaga pola hidup yang sehat. Menerapkan pas sehat di masa muda, olahraga, mengurangi makanan berminyak dan banyak gulanya. Oke, bagus sekali. Nah, terima kasih kepada adik-adik yang sudah menyimpulkan pembahasan kita mengenai pola hidup sehat. Nah, jadi menjaga pola hidup sehat sangat penting untuk kita bagi remaja saat ini. Karena apa? Karena kesehatan itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Nah, kesehatan itu dimulai dari diri kita dengan kita menjaga kesehatan kita. Dimulai dari menjaga kebersihan dan lainnya. Nah, dalam kegiatan ini kakak minta kesan dan pesan dari kegiatan kita pada hari ini. Apa sih kesan dan pesan untuk kegiatan kita pada hari ini? Kesannya dulu. Dimulai Haura. Kesannya senang, Oke, kesannya senang. Yang lainnya kesannya apa? Asik? Bahagia. Oke, bahagia. Nah, yang lain? Nana, menurut Nana kesannya apa? Oke, senang. Menurut Amora kesannya apa? senang. Oke, senang. Nah, selanjutnya pesannya dari kegiatan kita pada hari ini. Nah, silahkan Asik. Materinya lebih lebih hot lagi. Oke, materinya nanti kita akan lebih yang bagus lagi atau yang lebih lagi tren-trennya ya. Nah, silahkan Nana pesannya. Dengan topik yang berbeda. Oke, dengan topik yang berbeda. Yang lainnya pesannya untuk kegiatan kita pada hari ini. Fauzia, Laura. Mengikuti konseling yang baik. Oke, mengikuti konseling dengan baik. Menurut Fauzia, pesannya dari kegiatan kita pada hari ini. Ingin rezekinya lebih menarik. Oke, dengan ice breaking yang lebih menarik. Insya Allah kita akan melakukan bimbingan kelompok ini lagi. Nah, menurut adik-adik nih, bagaimana, kapan nih kita akan melakukan bimbingan kelompok lagi? Minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama, di tempat yang sama, topik yang berbeda. Oke, nah jadi insya Allah kita akan melakukan bimbingan kelompok lagi sesuai yang adik-adik katakan tadi, yaitu
dilakukan di minggu depan dengan topik yang berbeda, di tempat yang sama, dan di jam yang sama. Nah, sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, kan tadi di awal kita dimulai dengan berdoa, maka di akhir kita akan menutupnya dengan berdoa pula. Nah, silahkan memimpin doanya, ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, nah kakak ucapkan kepada adik-adik terima kasih karena hadir dalam kegiatan ini dan dapat berpartisipasi dengan aktif. Nah, sebelum keluar dari ruangan ini, kakak minta kita bernyanyi sama-sama Gilang Sepatu Gelang. Ada yang hafal? Oke, kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Gelang sepatu gelang, gelang siram merah. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Oke, terima kasih kepada adik-adik semua. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,